Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan kuasanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun memegang pintu gerbang besi Khaybar yang sangat besar dengan satu tangannya hingga merusak engselnya dan dijadikan tameng olehnya saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pintu gerbang Khaybar. Pertempuran Khaybar merupakan pertempuran yang terjadi di antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW berhasil memperoleh harta, senjata dan dukungan dari kabilah setempat. Khaybar merupakan daerah yang subur dan menjadi benteng utama Yahudi di Jazirah Arab, terutama setelah Yahudi di Madinah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu Yahudi tak mempunyai cukup kekuatan untuk menggempur kaum muslimin, namun mereka cerdik. Mereka mampu menyatukan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW dari berbagai kabilah yang sangat kuat. Hal itu terbukti pada perang Khandaq. Dan bagi warga muslim di Madinah, Yahudi lebih berbahaya dibanding musuh-musuh yang lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW menyerbu ke jantung pertahanan musuh, suatu pekerjaan yang tak mudah dilakukan, dan pasukan Romawi yang lebih kuat pun tak mampu menaklukkan benteng Khaybar yang memiliki sistem pertahanan yang berlapis-lapis yang sangat baik. Salam anak Mishkam lah yang mengorganisasikan prajurit Yahudi. Perempuan dan anak-anak serta harta benda mereka tempatkan di benteng Watih dan Sulaim. Persediaan makanan dikumpulkan di benteng Naim. Pasukan perang dikonsentrasikan di benteng Natat, sedangkan Salam dan prajurit pilihan maju ke garis depan. Dalam pertempuran Khaybar tersebut, Salam tewas di dalam pertempuran itu. Tapi pertahanan Khaybar belum dapat ditembus oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW kemudian menugaskan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi komandan pasukan, namun beliau gagal untuk menembusnya. Demikian pula Umar, dan akhirnya kepemimpinan komando diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan tentang Khaybar, "Aku akan memberikan bendera kepada orang-orang yang oleh Allah dan Rasulnya sukai. Allah akan menaklukkannya dengan tangannya dan dia tidak akan lari." Kemudian Rasulullah SAW pun mengirim Ali bin Abi Thalib dengan bendera di tangannya untuk melawan pasukan yang ada di benteng Khaybar. Ketika dia sampai di dekat benteng, orang-orang keluar untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun terlibat duel dengan salah satu pemimpin Yahudi yang bernama Marhab di pertempuran tersebut. Selama duel antara Sayyidina Ali dan Marhab selalu mencoba memberikan perlawanan kepada Sayyidina Ali hingga tameng perisai yang dipegang Sayyidina Ali pun terbelah menjadi dua. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan kuasanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun memegang pintu gerbang besi Khaybar yang sangat besar dengan satu tangannya hingga merusak engselnya dan dijadikan tameng olehnya saat itu, hingga merasuk sampai pasukan Khaybar yang paling belakang. Dan pintu gerbang tersebut terus dipegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai peperangan selesai, hingga kemenangan pun berada di tangan kaum muslimin.
Dan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menaklukkan Khaybar, dia kemudian melemparkan pintu besi tersebut, dan di dalam riwayat disebutkan ada 10-20 sahabat yang mencoba mengangkatnya namun tidak kuat. Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam As-Sawaq Muharraqah bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tidak merebut pintu Khaybar dari tempatnya dengan kekuatan tubuhku, tapi dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan dari perang Khaybar inilah nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun menjulang. Keberhasilannya merenggut pintu benteng untuk menjadi perisai selalu dikisahkan dari abad ke abad. Demikianlah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pintu gerbang Khaybar. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.